Ya, perkenalkan saya Dr. Gesit Purnama, spesialis THTKL di Rumah Sakit Happyland. Hari ini kita akan berbincang sekilas terkait dengan kebersihan telinga. Untuk pertanyaan pertama terkait membersihkan telinga menggunakan ear candle, cotton bud, dan obat tetes telinga. Bagaimana sebenarnya boleh atau tidak? Oke, yang pertama dulu terkait dengan ear candle. Jadi kalau kita sepakat bahwa ear candle ini sebisa mungkin kita hindari penggunaannya karena belum ada bukti terkait dengan efektivitas dari kebersihan telinga setelah kita gunakan ear candle ini. Yang ada beberapa penggunaan ear candle itu menyebabkan ada iritasi pada liang telinga, kotoran dari ear candle sendiri, abunya masuk ke dalam liang telinga, dan ada beberapa keluhan setelah penggunaannya, yaitu ada gangguan pendengaran terkait dengan penggunaan ear candle. Itu untuk ear candle. Jadi saran kita coba dihindari untuk penggunaan ear candle ini. Yang kedua, cotton bud. Nah, cotton bud kita tahu bahwa banyak sekali cotton bud kita bisa jumpai di pasaran atau mungkin di area-area yang bisa kita jangkau, ya. Memang penggunaannya sangat mudah, tetapi hati-hati di sini untuk penggunaan cotton bud. Cotton bud bisa digunakan hanya untuk membersihkan bagian luar telinga sampai dengan pintu masuk ke liang telinga. Dengan catatan bahwa cotton bud ini digunakan oleh orang lain yang membantu membersihkan telinganya. Jadi kita nggak boleh ngurek-ngurek sendiri ya. Jadi bahaya. Nanti kalau keasikan masuk akan mendorong kotoran telinga masuk ke dalam atau membuat iritasi dan luka pada bagian liang telinga. Yang berikutnya terkait dengan tetes telinga. Ini banyak sekali. Dok, gimana nih dok? Saya kalau telinganya gatal atau kotor saya kasih tetes. Banyak sekali produk terkait dengan tetes telinga. Saran kami, hati-hati penggunaan obat tetes telinga yang dilakukan secara mandiri tanpa berkonsultasi. Jadi obat tetes telinga bisa dibagi menjadi obat tetes telinga sebagai antibakteri, ya, antibiotik, anti radang, ataupun sebagai anti jamur. Adapun obat tetes telinga yang lain adalah obat tetes yang dia bisa membantu untuk melembabkan bagian liang telinga. Jadi hati-hati dalam memilih obat tetes liang telinga dan cara penggunaannya. Yang pastinya kita sarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu terkait dengan penggunaan obat tetes ini. Dalam keilmuan kita, memasukkan air ke dalam liang telinga atau membersihkan kotoran dari liang telinga menggunakan air kita sebut sebagai irigasi dari saluran telinga bagian luar. Apabila penggunaannya dilakukan secara mandiri, kami sarankan kembali bahwa air yang digunakan harus bersih. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan air. Yang kedua, ini harus dipastikan terlebih dahulu apakah kotoran telinga bersifat keras, lunak, ya, atau mungkin ada benda-benda lain di dalam liang telinga. Dan harus dipastikan kondisi liang telinga dan gendang telinganya, ada lubang atau tidak. Jadi saran kami, penggunaan untuk irigasi liang telinga yang dilakukan mandiri harus dibarengi dengan konsultasi terlebih dahulu, dipastikan aman, dipastikan sesuai atau tidak, baru mungkin nanti bisa digunakan secara mandiri oleh sahabat sehat. Untuk yang berikutnya terkait dengan waxing. Jadi banyak di sekitar liang telinga bagian luar dan mungkin daun telinga kita ada bulu-bulu yang tumbuh. Nah,
Bagi yang merasa risih atau mungkin berkaitan dengan kosmetik, dia akan melakukan waxing, ya, mencabut bulu-bulu yang ada. Hati-hati, sebenarnya waxing pada daerah liang telinga ataupun daun telinga yang tidak diindikasikan ini akan membahayakan karena berpotensi akan menimbulkan iritasi, peradangan, dan juga bisa menimbulkan infeksi. Ingat bahwa bulu-bulu yang ada di daerah liang telinga maupun daun telinga mempunyai fungsi sebagai proteksi. Jadi apabila fungsi proteksi itu kita hilangkan, sudah pasti telinga tidak mempunyai daya tahan atau proteksi yang maksimal. Untuk jerawat dan komedo, bagaimana nih kalau telinga saya nyeri, sepertinya ada jerawat, ya, ada benjolan. Boleh nggak dok dipecahkan secara mandiri? Untuk manipulasi di bagian liang telinga jika ada kelainan, tidak disarankan, kecuali dilakukan oleh ahlinya atau orang lain yang mengetahui tentang anatomi dan keberadaan dari liang telinga. Jadi sebenarnya kalau langsung secara mandiri dilakukan, yang ditakutkan adalah tindakan tersebut akan mencederai area di sekitar liang telinga sampai dengan gendang telinga. Yang kedua, terkait dengan proses kebersihan atau tindakan yang dilakukan bisa memunculkan peradangan atau infeksi lebih jauh. Jadi apabila ada jerawat atau komedo, saran kami periksakan dulu, konsultasikan, dan kemudian bisa dinilai apakah ini perlu dilakukan tindakan atau tidak. Jadi seperti itu. Oke, sahabat sehat, mungkin itu sedikit terkait dengan telinga. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan telinga? Pastikan konsultasikan cara-cara menjaga kesehatan telinga ke orang yang lebih ahli atau ahlinya, dan jaga kesehatan telinga kalian sesuai dengan informasi yang benar dan betul. Dari saya itu saja, terima kasih dan salam sehat.